BGP ya untuk kuliah umum kita. Jadi di konsep deep learning, jadi kalau nanti di sekolahnya sudah membicarakan topik itu, terus penerapan sudah diangsur gitu ya, kita sudah punya apa namanya konsep tentang itu. Terlepas nanti dari sekolah mengadakan pelatihan dari dinas pendidikan, nah itu bonus saja nanti lagi yang dari kuliah kita gitu ya. Yang penting konsepnya nanti tahu. Jadi tidak lagi nanti konsepnya deep learning kita, deep learning orang gitu ya. Nah, jadi kita pakainya nanti dari BGP. Karena BGP sudah ini kemarin sudah direncanakan sebenarnya kemarin dalam bulan Ramadan gitu ya untuk dilakukan. Cuman di waktu terus kesibukan dari eh, masing-masing pihak yang akan terlibat. Nah, jadi kita putuskan untuk dilakukan setelah Lebaran. Jadi nanti kita pakainya mungkin tidak akan di apa di hari kuliah yang seperti ini mungkin ya Bapak Ibu karena menyesuaikan itu. Oke, hari ini kita lanjut untuk diskusi kelompok ya Pak Abdul. Iya. Kelompok satu karena kita kan ada buat tugasnya itu artikel kemarin ya. Mm-mm. Nah, nanti eh, setelah perkuliahan itu membahas inovasi pendidikan atau setelah pertemuan 8 itu Pak Ibu sudah boleh untuk lanjut menganalisis seperti yang kita bahas sebelumnya bentuk implementasi atau bentuk inovasi pendidikan yang dilakukan di tempat Bapak Ibu bertugas gitu ya. Dijadikan sebagai kajian untuk artikel dalam mata kuliah ini nanti. Oke, untuk perkuliahan hari ini, Pak Abdul nanti jangan lupa di screenshot ya eh, untuk bukti kehadiran. Nah, kalau bukti kehadiran, saya izin tidak on kameranya, tapi Bapak Ibu yang lain on cam gitu ya, Pak Abdul. Nanti juga pengisian apa presensi online nanti juga dilakukan. Di tokennya dikirim. Oke, silakan untuk presentasi kelompok satu. Baik, Bu. Izin saya share screen ya, Bu. Oke. Di situ tiga. Sudah terlihat Ibu Bapak semua? Izin. Sudah, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak dan Ibu Dr. Elis Nawati, SPD MPD. Insya Allah pada pagi hari ini saya mewakilkan daripada kelompok satu akan membuka daripada presentasi dan melanjutkan diskusi tentang materi kita yang pertama yaitu model-model pengembangan kurikulum. Kelompok satu beranggotakan yaitu Ibu Betri Murni, Gilang Syahputra, dan Satri Widyanti. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh eh, Satri Widyanti dan Ibu Betri. Kepada Ibu Betri dan Satri dipersilakan. Oke, terima kasih Gilang. Bapak Ibu semua, apakah sudah mendengarkan suara saya? Ya, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita membahas model-model pengembangan kurikulum, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran. Sebagai suatu rancangan
terstruktur mengenai pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan sistem pendidikan nasional sebagai instrumen dengan metode atau prosedur yang ditentukan untuk melaksanakan suatu tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diperlukan. Kurikulum bukan hanya sebagai suatu pokok bahasan, melainkan juga sebagai kegiatan pembelajaran dalam suatu upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan. Nah, rumusan masalahnya, apa pengertian dari pengembangan kurikulum? Yang kedua, apa saja model-model pengembangan kurikulum? Tujuan penulisan kami yaitu menjelaskan pengertian pengembangan kurikulum secara umum, mendeskripsikan berbagai model pengembangan kurikulum berdasarkan pandangan para ahli. Nah, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas, komprehensif, dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi organisasi berbagai komponen situasi belajar mengajar. Antara lain menetapkan jadwal pengorganisasian kurikulum, spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya yang memiliki tujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu ada model-model pengembangan kurikulum. Ada 8 model pengembangan kurikulum. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang Tyler Behavioral Model. Nah, Tyler Behavioral Model ini, Rob Tyler menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam mengembangkan sebuah rencana kurikulum kegiatan pembelajaran. Oh, kita bahas dulu model pengembangan kurikulum Tyler ini seperti apa. Model pengembangan Tyler Behavioral Model ini adalah salah satu model klasik dalam pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Rob Tyler pada tahun 1949. Model ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum berbasis tujuan. Model ini juga dikenal sebagai model rasional atau objektif yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajarnya. Artinya, kurikulum disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan hasil belajar siswa yang diukur didasarkan perilaku yang dapat diamati sebagai indikator keberhasilannya. Nah, ada 4 pertanyaan yang menjadi pertanyaan kunci. Yang pertama itu adalah apakah tujuan pendidikan yang seharusnya sekolah capai? Yang kedua, apakah pengalaman selama ini telah dapat mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, dapatkah pengalaman pembelajaran tersebut diorganisasikan secara efektif? Dan yang keempat, bagaimanakah kita dapat menentukan apakah tujuan itu dapat dicapai? Nah, tak lepas ada kelebihan dan kelemahan dari model Tyler Behavioral ini. Yang pertama itu kita bahas kelebihannya dulu. Nah, kelebihan dari Tyler Behavioral Model ini yang pertama itu ada terstruktur dan sinematis. Terus tujuannya yang jelas dan terukur. Yang ketiga fokus pada hasil belajar. Yang keempat mudah diterapkan dan dievaluasi. Kelemahannya yaitu terlalu kaku dan mekanistik. Kurangnya memperhatikan prosedur belajar, tidak mengakomodasikan tujuan efektif dan psikomotor secara menyeluruh, kurangnya kontekstual dan budaya lokal. Selanjutnya Gilang. Nah, yang kedua itu ada Biochem Managerial Model. Nah, model pengembangan Biochem Managerial Model ini yang dikembangkan oleh George Beacom ini memiliki 5 langkah pengembangan.
Yang pertama itu penempatan wilayah pengembangan, menentukan skala penerapan kurikulum sekolah, daerah, hingga nasional berdasarkan wewenang dan tujuan pengembangannya. Yang kedua, penetapan personality, melibatkan para ahli pendidikan, dosen, guru, profesional, dan tokoh masyarakat sesuai kebutuhan dan perannya masing-masing. Yang ketiga itu organisasi dan prosedur, meliputi pembentukan tim, penilaian kurikulum yang ada, studi kelayakan, penetapan kriteria, dan penulisan kurikulum yang baru. Yang keempat, implementasinya. Penerapan kurikulum dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana, bahan, dan manajemen. Yang kelima, evaluasi. Mencakup evaluasi pelaksanaan oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar siswa, dan sistem secara keseluruhan untuk menyempurnakan kurikulum. Lanjut, Gila. Nah, yang ketiga itu ada Sailer, Alexander, and Lewis Administrative Model. Model ini menggunakan pendekatan administrasi, top-down, di mana inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari para administrator pendidikan. Administrator membentuk dua tim. Yang pertama, tim pengarah, terdiri dari para ahli dan tokoh masyarakat yang bertugas merumuskan konsep dasar, kebijakan, dan strategi utama. Yang kedua itu ada tim kerja, terdiri dari ahli pendidikan, dosen, dan guru senior yang menyusun kurikulum secara operasional. Nah, karena bersifat dari atas ke bawah, implementasi kurikulum memerlukan monitoring, pengawasan, dan bimbingan intensif pada awal penerapannya. Setelah beberapa tahun, evaluasi dilakukan untuk menilai keabsahan komponen-komponennya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Betri Murni. Pada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Satri. Model pengembangan kurikulum yang keempat yaitu The Grassroots Model, di mana model ini merupakan kebalikan dari model administrasi. Kenapa? Karena inisiatif dari pengembangan kurikulumnya itu berasal dari guru di sekolah, di mana para guru di sini akan membentuk tim untuk menyempurnakan sebagian atau seluruh komponen kurikulum. Nah, model ini bisa diterapkan di satu sekolah atau melalui kerjasama antar sekolah, misalnya melalui MGMP. Kemudian, di mana pendekatannya itu adalah desentralisasi, artinya tidak hanya kepada eh, pusat saja. Nah, boleh dikembangkan melalui guru kepala sekolah ya, di mana model ini mendorong terjadinya kompetisi positif dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta akan mendorong lahirnya individu yang lebih mandiri dan kreatif. Next. Model yang kelima yaitu Tabas Inverted Model, di mana model pengembangan kurikulum ini sesuai dengan nama pengembangnya yaitu Hilda Taba. Nah, menurut Taba, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah bersifat induktif, yang merupakan kebalikan model tradisional yaitu deduktif. Nah, di sini ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba. Yang pertama itu adalah unit eksperimennya. Nah, di sini guru akan menyusun dan menguji satuan pelajaran sebagai dasar pengembangan. Kemudian menguji coba unit, yaitu menghasilkan data untuk menilai validitas dan kepraktisan satuan pelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, ini dilakukan revisi dan konsolidasi, yaitu menyempurnakan unit berdasarkan hasil uji dan menyimpulkan prinsip-prinsip umum untuk diterapkan lebih luas. Langkah yang keempat yaitu pengembangan kerangka kurikulum. Dari hasil revisi tadi, kemudian para ahli meninjau ulang untuk memastikan kesesuaian konsep dan teori pendidikan. Lalu yang kelima, pelaksanaan dan penyebaran. Nah, yaitu guru-guru dilatih agar mampu mengimplementasikan kurikulum dengan baik.
Model yang keenam yaitu demonstrasi model, di mana model demonstrasi ini merupakan bentuk pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots, yaitu diprakarsai oleh guru atau guru bersama ahli untuk memperbaiki kurikulum. Nah, umumnya demonstrasi model ini berskala kecil, dia melibatkan satu atau beberapa sekolah dan dapat mencakup sebagian atau seluruh komponen kurikulum. Nah, pada demonstrasi model ini terdapat dua variasi, yaitu yang pertama ada guru itu yang ditunjuk secara formal, yaitu untuk melaksanakan proyek penelitian dan pengembangan kurikulum, di mana dengan hasil yang dapat diadopsi lebih luas oleh lembaga berwenang. Yang kedua, itu juga inisiatif informal dari guru yang tidak puas dengan kurikulum yang ada. Nah, lalu dia melakukan pengembangan sendiri untuk perbaikan yang bisa diterapkan secara lebih luas. Model yang ketujuh, Roger Interpersonal Relation Model, di mana model ini lebih menekankan pada interaksi antar individu dan pengalaman kelompok, bukan pada perencanaan kurikulum tertulis. Dia dikembangkan oleh Carl Rogers, seorang eksistensialis humanis, di mana modul ini fokus pada perubahan individu melalui aktivitas intensif dalam kelompok. Nah, ini ada 4 langkah utama. Yang pertama, pemilihan target sistem pendidikan. Itu dengan syarat adanya kesediaan pejabat pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, adanya partisipasi guru dalam pelatihan kelompok intensif secara sukarela selama sekitar 1 minggu. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok untuk siswa ini dilakukan selama 5 hari dengan fasilitator dari guru, administrator, ataupun dari pihak luar. Yang keempat, itu adanya partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok yang dikoordinasikan oleh organisasi orang tua siswa untuk memperkaya pemahaman hubungan antar pribadi. Model yang kedelapan yaitu The System Action Research Model, di mana model ini memandang pengembangan kurikulum sebagai bagian dari perubahan sosial yang melibatkan seluruh elemen sekolah dan masyarakat, termasuk guru, siswa, orang tua, serta struktur dan hubungan dalam sistem pendidikan. 3 aspek utama yang ditekankan itu adalah hubungan insani, adanya kerjasama antar sekolah dan masyarakat, serta adanya keahlian profesional. Nah, model ini menggunakan pendekatan action research dengan 2 langkah utama. Yang pertama, hal yang dilakukan itu adalah identifikasi dan analisis masalah melalui pengumpulan data yang luas untuk memahami masalah secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor yang terlibat, dan merancang solusi serta langkah awal tindakan. Langkah yang kedua yaitu implementasi solusi yang segera diikuti oleh pengumpulan data lanjutan yang berguna untuk evaluasi pemahaman lebih dalam penyesuaian serta perencanaan tindakan selanjutnya. Nah, inilah model dari pengembangan kurikulum sehingga dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pengembangan kurikulum adalah proses kompleks dan dinamis yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengalaman belajar yang relevan dan adaptif. Kurikulum ini berperan strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, dengan beragam model pengembangan menawarkan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Nah, pemahaman terhadap model-model ini membantu praktisi pendidikan memilih strategi yang tepat untuk menjawab tantangan abad ke-21, menjadikan pengembangan kurikulum sebagai langkah strategis menuju sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Kembali kepada Gilang, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Betri dan Satri atas sesi presentasinya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak pada presentasi kami. Mungkin kita lanjutkan di sesi diskusi. Sekian daripada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita langsung diskusi atau gimana ya? Langsung aja lah Pak, kayak tanya jawab gitu ya. Ya Rena, nggak apa-apa mungkin ya. Izin ya Bu Erlis. Tanya jawab Pak. Tanya jawab. Iya Pak, mana tahu di sekolah ibu bapak masing-masing ada. Kalau model saya, karena saya fresh graduate, saya kurang familiar dengan model-modelnya. Tapi secara praktis, saya paham maksud dari model-model tersebut. Mana tahu ibu bapak di sekolah masing-masing terlibat dalam proses pengembangan tersebut. Bisa ditambahkan Pak, Ibu. Bisa berbagi mungkin ya. Contohnya mungkin ya Pak. Ya Gilang ya. Iya. Ah, Iya. Kalau saya sebenarnya sih ingin bertanya, Nah, eh, saya juga ini sebenarnya mencoba. penasaran ya Bu ya sebetulnya. Gini, penasaran jujur, dengar jujur model. saya juga lama di kurikulum. Tapi tidak pernah kita, saya lah terutama, nggak tahu ya Bapak Ibu lain, mengembangkan kurikulum itu berdasarkan model. Karena Model. gunanya model ini kan bagaimana menyederhanakan yang kompleks menjadi sederhana, untuk memudahkan, kan seperti itu. Kita menggunakan dari beberapa model yang sudah disajikan oleh kelompok satu. Jujur saya juga tidak pernah menggunakan model pengembangan kurikulum. Tapi kalau model-model pembelajaran ya gitu. Tapi Ya. pengembangan Baru kurikulum, dengar. karena kecenderungan kita adalah bagaimana menyusun kurikulum itu sesuai dengan pedoman instrumen yang sudah dilegalisasi oleh dinas, kan seperti itu biasanya. Jadi kita TSP di awal hanya tahun ya Bu ya. jadi kita runut menurut menurut aturan itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang model, tentu banyak hal yang kita tidak tahu dan bisa kita terapkan sebenarnya. Tapi selama ini tidak pernah menerapkan model-model itu gitu. Bahkan itu suatu yang baru bagi saya gitu. Sama Bu Lin, saya sebagai wakil kurikulum ya ini merasa tertantang. Mungkin Ya, kalau saya lihat dari 8 model tadi itu, yang mendekati kita, yang sering kita terapkan itu sepertinya modelnya Taba itu. Kan dimulai dari proses betul. perencanaan gitu ya. Nah, memang karena selama ini kita terikat dengan dari pemerintah sudah punya kurikulum sendiri. Nah, namun gitu kalau kami di Kementerian Agama itu seperti muatan keagamaan itu di pesantren itu bisa bikin kurikulum sendiri. Nah, Itu kemudian diperbolehkan Pak. nah, seperti di pesantren, di pondok pesantren itu Ya, benar. punya kurikulum sendiri Ada gitu. kurikulum Nah, pondok ya Pak. nah, Iya, dia ada menggabungkan dua kurikulum biasanya Bu, yaitu betul. kurikulum nasional dan kurikulum Hmm. pondok. Ya, tapi kami kalau di saya di Madrasah Sanawiyah gitu itu kan tidak full pondok gitu. Kita kan seperti SMP Ya, juga gitu. Nah, itu juga sama. Jadi saya dalam ini tidak menerapkan model-model itu gitu. Tapi saya tadi senang melihat presentasi teman-teman gitu. Dari 8 itu saya melihat yang tabah itu kayaknya yang sering kita terapkan di mana mulai dari planning dulu gitu, dari perencanaan kurikulum itu seperti apa, tujuannya seperti apa gitu. Nah, ini terima kasih banyak ya kelompok satu karena ini membuka cakrawala kita ya Bu Marlinda ya Bu Sam ya. Betul. Karena sebelum ini tidak terpikirkan, cuman yang saya pikirkan tadi itu ini kita aplikasinya ke kurikulum kita itu gimana ya gitu. Nah, itu yang mungkin nanti kita sama-sama bahas. Mungkin nanti kita minta Bu Erlis juga biar dari delapan delapan Model. pendapat itu kayaknya kita penerapannya itu seperti apa. Karena menurut saya bagus semua. Tadi yang menurut Tyler itu juga bagus menurut saya ininya ya. Eh, Nah, Abdullah, ya eh, silakan. mungkin sambil menunggu Bu Erlis ya, kita minta pendapat para pengawas karena di dalam kelas kita ada beberapa pengawas kan Bapak Ibu ya. Bagaimana pendapat mereka untuk sekolah negeri? Apakah memungkinkan untuk melakukan mix kurikulum kah atau mengadopsi suatu kurikulum kah di luar kita Kurikulum tahu kan. dari Nah, Iya, kurikulum yang ditetapkan oleh dinas. Kita tahu setiap awal tahun pembelajaran itu kurikulum disebutkan untuk menyusun KTSP sekolah seperti itu. Kalau kemarin saya pernah menyusun itu ketika kita mix antara KTSP lama dengan KOSP. Itu memang instruksinya sebab di kelas 10 itu
kurikulumnya adalah Kumer. Kemudian di kelas yang lain itu adalah K13. Tapi itu ada instruksi langsung dari dinas untuk membuat dia mix kedua-duanya gitu. Nah, sekarang bagaimana pendapat para pengawas tentang adanya model-model pengembangan kurikulum ini? Mungkin nggak kita di negeri eh, melakukan hal tersebut gitu? Tapi Bu, kalau saya lihat sejalan dengan kurikulum Merdeka ya, itu kan sedikit memberi celah ke kita untuk melakukan pengembangan kurikulum. Nah, kita juga di sekolah atau di madrasah kita kan juga punya tim pengembangan kurikulum tuh, yang kadang-kadang Benar-benar. kita sebut dengan hidden kurikulum, di mana kadang kurikulum kita agak sedikit tersembunyi dari kurikulum pemerintah gitu karena untuk mencapai target-target kita. Nah, itu. Nah, sebetulnya bisa juga kalau saya nih ya contoh mungkin karena saya agak sedikit berbeda dari SMP atau SMA gitu. Nah, kita itu punya bagaimana pengembangan untuk kegiatan tahfiz gitu. Nah, itu kan kita masuk kegiatan muatan lokal. Nah, itu juga ada pengembangan kurikulumnya. Nah, seperti itu. Tapi saya tertarik juga nih untuk pelajaran umum seperti kita di bahasa Inggris ya, Bu Indah ya. Nah, ini kira-kira macam mana mungkin ada pendapat dari Bu Betri ataupun Bu Marlinda, ya, Bu Epi juga yang sudah pengawas mungkin ya. Kira-kira Ya. ada celah nggak bagi kita untuk pengembangan kurikulum? Ya, silakan Bu Linda lah yang sudah siap-siap itu. Semua udah Luar siap tuh, Pak. Baik, saya coba menjawab ya seperti apa yang dipertanyakan oleh Bu Indah. Memang dalam selama ini penyusunan kurikulum kita kan sudah mengacu kepada aturan yang ada. Ada poin-poin dan kaidah yang harus kita ikutkan sesuai aturan. Namun kalau menurut saya, Pak, kata Pak Abdullah, itu kan banyak sekolah-sekolah lain itu mempunyai program khusus, ya kan? Tapi kan dalam proses pembelajaran ini tidak terlepas dari yang sudah ada konsepnya seperti itu. Kita mungkin banyak lihat sekolah-sekolah di kota gitu kan, sekolah-sekolah termasuk Laman, SMA Plus. Mereka kan program tambahan, misalnya juga dalam kegiatan ekstra. Dan itu sebenarnya wajib dimasukkan ke dalam dokumen KOSP sekarang gitu. Apa saja yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya kalau kita menyusunnya berdasarkan model tuh rasanya belum dilakukan. Jadi kayaknya kalau saya tarik ke belakang, ini cocoknya malah kepada orang tim pengembang kurikulum di Praktisi, atas, nah, praktisi praktisinya. Namun pendidikan. sebenarnya kita sendiri di sekolah betul kata Pak Abdullah, kita punya tim pengembang kurikulum. Maka tim pengembang kurikulum di sekolah itu kan fungsinya hanya menyusun kurikulum KOSP dan Ya, KSP, Tidak bukan berdasarkan mengembangkan. kaidah yang sudah ditetapkan ya Bu Iya, Linda. Kita Pak. menyelaraskan program yang ada yang sesuai Heeh. dengan kebutuhan baru sebatas itu untuk tim pengembang kurikulum sekolah yang Iya, kami Berarti maksudkan seperti berarti itu. kita benar. kita lebih ke pengembangan. Iya, kita pengembangan. Iya, mengembangkan aja, Ya. tapi i- bukan iya. mengembangkannya, tapi kita bukan mengikuti model. Harusnya kan Hmm. mengembangkan mengikuti model kan gitu. Atau mungkin kita bisa menentukan model mana sih, model kurikulum mana sih yang Yang cocok Iya, cocok untuk dengan karakteristik geografis sekolah kita gitu Indonesia. ya. makanya untuk kedepannya nih kayaknya memang benar jadi tantangan kita. Kita pahami lah model mana yang kayaknya lebih cocok ke sekolah kita, tapi tidak terlepas dari rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh dinas kan seperti itu. Atau Ah, mungkin bisa seperti ini, Bu Linda, sebagai perpanjangan tangan dari unit-unit sekolah ke dinas, mungkin pengawas bisa duduk bersama dengan dinas mempertanyakan hal yang sama. Mungkin nggak sih kita mengembangkan kurikulum tersendiri? Karena kalau swasta oke, kalau negeri kan mungkin ada keterbatasan. Sementara sampai saat ini ya, karena uji kompetensi siswa itu belum ditetapkan, artinya kelulusan itu masih diserahkan kepada sekolah. Seharusnya sekolah itu memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulumnya berdasarkan karakteristik sekolahnya. Seperti itu kan, karena kan kelulusan berada di tangan sekolah kan. Kita tidak benar. memiliki standar seperti tahun-tahun yang dulu gitu. Nah, apakah mungkin dibicarakan atau mungkin selama ini ternyata boleh hanya saja kita nggak pernah kayak menjuluk ke atas gitu bertanya gitu kan karena kita ini kan biasa orang-orang yang mengikuti alur gitu kan apa yang telah ditetapkan oleh dinas oke kita jalankan ini ketetapannya ini regulasinya ini slot ini yang bisa dikembangkan Bu slot ini
ibu bisa masukkan programnya di sini. Kalau Tafis itu di sini, kita hanya merujuk pada hal-hal yang telah ditetapkan tanpa bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kita untuk mengembangkan model kurikulum kita sendiri di sekolah tersebut. Mungkin para pengawas nih kuncinya mungkin di tangan mereka ya, karena kalau kita yang berada di unit sekolah, kayaknya untuk berbicara langsung mengenai pengembangan kurikulum itu jauh sekali, ya, nggak terjangkau Bu Baik, Linda. ah, baik saya mau nambahkan sedikit Ya, Bu Bu. Indah. Jadi kalau dari untuk negeri ini pada umumnya kan kita memang menggunakan penyusunan itu sesuai yang berdasarkan buku panduan ya Bu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya kita sekolah itu bisa mengembangkan model seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah itu yang Taba itu contohnya ya Pak ya. Yang Taba itu kan sebenarnya kita bisa mengembangkan itu dalam penyusunan modul pada P5 itu Bu. Hmm. Nah, itu kan ada penggabungan di situ beberapa mata pelajaran. Jadi dia bisa menjadi komplit dia. Nah, di situ sebenarnya salah satu contoh Taba itu tuh Bu. Nah, Iya, model saya pengembangan setuju. model Taba itu tuh. Nah, cuman eh, eh, tidak tersampaikan, oh ya ini model Taba gitu. Itu Hmm. saja, tidak ke sekolah tuh tidak tahu ini model pengembangan kurikulum loh. Padahal kita salah satunya sudah melakukan gitu. Ya, Cuma kita ada, tidak tahu kok ada, ternyata itu model benar. gitu. Ada satu yang menggelitik saya di sini, Bu. Jadi saya ingat sekitar tahun 2021 itu sekolah memutuskan sebenarnya ya jauh sebelum itu di tahun 2000 ketika K13 masuk itu sudah diinstruksikan untuk membentuk tim pengembangan kurikulum dan tim pengembangan sekolah. Mereka terpisah waktu itu ada dua kalau saya tidak salah. Ya, setelah itu ketika di akhir-akhir K13 gitu ya, di sekitaran tahun 2021 itu diperkuat lagi kalau saya karena saya berada di kurikulum juga ada beberapa lama gitu kan diperkuat lagi untuk membuat tim tersebut menjadi satu dia. Nah, anehnya hanya instruksi yang turun ke bawah untuk pembentukan tim tersebut tanpa tahu ya apa sih sebenarnya yang harus kita tugas lakukan, tugas tim tugasnya. pengembangan kurikulum itu apa? Jadi ketika kami berada di tim kurikulum pengembangan kurikulum di sekolah pada saat itu, kami hanya merujuk kepada lapor sekolah. Hanya waktu itu ya, hanya merujuk kepada lapor sekolah. Hanya saja karena beberapa dari anggota tim pengembangan kurikulum sekolah itu adalah pengajar praktik penggerak gitu ya, fasilitator gitu. Sehingga ada pengembangan yang menyentuh aspek yang lebih luas untuk kemajuan sekolah gitu. Nah, permasalahannya dinas ya, itu hanya memberikan instruksi ke bawah tanpa membekali gitu. Apa sih yang harus dilakukan tim pengembang kurikulum di sekolah? Coba kita tanya sama Pak Abdullah, apakah Bapak memiliki tim pengembangan kurikulum di sekolah? Punya. Apakah Hmm. Bapak sebagai wakur misalnya gitu, mengetahui apa sih Peran Yang harus spesifik fungsi peran dikembangkan ya dari Bu. pengembangan kurikulum itu yang terpisah dari wakil kurikulumnya tersendiri? Coba Pak Iya. Abdullah. Betul, betul. Ini menarik ya, menarik ya. Karena yang kita hadapi itu memang seperti itu. Memang kita memang betul-betul terkungkung dengan kurikulum. Itu memang terasa, tetapi memang di kurikulum mereka ya Bu Bet agak sedikit nyaman. Memang saya terasa agak sedikit nyaman karena ada lebih leluasa gitu. Nah, memang memang kadang-kadang saya makanya kalau di madrasah saya itu kan baru negeri ya. Saya tuh punya kurikulum hidden kurikulum itu Bu Indah. Jadi tersembunyi. Saya misalnya punya target untuk anak Olimpiade. Nah, jadi anak Olimpiade itu dia punya kurikulum agak berbeda gitu. Nah, jadi eh, tim pengembangan kurikulum ada. Namun apakah benar itu dari atas itu dari Kanwil atau dari Kemenak sendiri itu ada tidak yang menjelaskan Ngawas. bahwa kita punya sedikit leluasa untuk ini kurikulum tidak ada bahkan untuk yang agama saja yang untuk agama saja misalnya seperti SKI Akidah Akhlak yang mana kadang-kadang guru juga merasa ini tidak pas untuk seusia ini gitu ya itu sudah harus diajarkan nah itu juga kadang-kadang tidak pernah melalui uji dulu gitu. Nah, jadi pengembangan kurikulum sesungguhnya itu ya, kalau menurut saya memang guru itu harus dilibatkan. Sekarang ini kan cuma praktisi. Dari delapan delapan pendapat itu memang
ininya ke praktisinya saja gitu, bukan tidak pernah mendengar curhatan dari para guru yang kadang-kadang memang merasa kurikulum itu kami pengen bebas loh gitu, kami pengen bisa mengembangkan sendiri kurikulum. Nah, tetapi kami kalau di Kementerian Agama kami kadang-kadang agak sedikit keluar keluar dari kurikulum ini. Jadi makanya kita kadang disebut dengan hybrid kurikulum itu. Baik Bu Indah, kita tinggal Bu Indah sebentar karena kita akan ke Ibu Kepala kita ya, Bu Noveri yang akan berdiskusi dengan kita. Ya, silakan. Bu Erlis nih kami izin diskusi ya Bu Erlis. Ayo, silakan Bu Oke, Nove. lanjut Pak. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih semuanya teman-teman. Sebelumnya terima kasih Bu dosen. Minal aidin wal faizin dari saya pribadi kepada Bu dosen karena baru berjumpa kita secara online setelah libur Ramadan dan bulan puasa. Oke, menambah pendapat dari teman-teman tadi, sebetulnya sangat sudah berbeda antara pengembangan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Di mana pada saat eh, ini pengalaman pribadi saya sebagai kurikulum sewaktu masih di sekolah yang lama. Pada saat K13 itu, tim kurikulum itu memang sudah dibentuk oleh pihak sekolah atau oleh kepala sekolah, di mana cuman tim pengembangan kurikulum itu hanya mengambil dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh kementerian Ya, dan kita hanya merubah sedikit saja. Kemudian ada banyak sekali perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Pada kurikulum Merdeka, kita sudah diarahkan, sudah diberikan kebebasan oleh kementerian eh, untuk menyesuaikan kurikulum itu dengan lingkungan sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, kurikulum Merdeka sudah melibatkan praktisi-praktisi yang atau stakeholder yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Contoh, wali murid kita sudah melibatkan karena di sana di KOSP itu kita sudah mendata atau sudah melampirkan tingkat pendidikan dari wali murid kita. Jadi kita harus tahu pendidikan wali murid kita itu berapa persen yang SMP, SMA atau yang kuliah. Kemudian dari eh, wali murid itu kita harus tahu tingkat pekerjaannya. Supaya apa? Supaya kalau seandainya pendidikan wali murid itu bagus, otomatis nanti mereka akan bisa membi- membimbing anak-anak murid kita itu juga dengan bagus. Nah, disitulah kita perbedaannya bisa mencolok antara K13 dan kurikulum Merdeka. Juga diminta pada KOSP itu juga diminta lingkungannya apa saja lingkungan yang berada di sekolah tersebut. Contoh, jika lingkungannya itu ada kantor camat, atau ada sungai, atau ada kantor lurah, atau ada sarana prasarana yang bisa menunjang pembelajaran, itu harus dimasukkan ke KOSP. Jadi, KOSP masing-masing sekolah akan sangat berbeda dengan sekolah yang lainnya. Tidak bisa kita copy paste KOSP eh, sekolah yang A dengan sekolah yang B. Itu pada kurikulum Merdeka. Kalau pada kurikulum K13, kita bisa tuh copy paste semuanya karena sudah harus sesuai dengan itu ya karena tidak ada kebebasan kita mengembangkannya. Itu mungkin tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti ini udah sedikit jelas nih Bu Indah, bahwa di kurikulum Merdeka eh, ada celah kita untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang karena ada lima hal ya kalau yang di kurikulum Merdeka itu Bu Noveri ya, ada masyarakatnya, ada birokrasinya, ada orang tua, ada guru ya, dan ada siswa. Nah, berarti eh, ada celah untuk kita untuk melakukan pengembangan kurikulum. Tapi kalau kita lihat ya, teman-teman ya, kalau kita lihat dari materi ajar saja di kurikulum Merdeka kita kan sudah punya keleluasaan. Misalnya kalau dulu di kelas 9 di bahasa Inggris itu procedure text, ya kan ya Bu Indah ya. Di procedure itu di kelas 9 kita bisa saja nanti geser dia ke kelas
delapan seiring dengan teks deskriptif karena sama-sama presenten gitu, sama ada imperatifnya gitu. Nah, itu kan kita berarti sudah diberi keleluasaan untuk sedikit tidak terkungkung dengan kurikulum yang telah dibuat itu gitu. Nah, itu menurut pandangan saya terkait apa ya, kesesuaian kurikulum, pengembangan kurikulum dengan kurikulum Merdeka ini gitu. Ya keleluasan lain aja lah Pak Abdullah. Kita kan Mm-mm. hanya disajikan CP kan. Mm-mm, betul betul. Itu kita diminta untuk mengembangkan sesuai dengan kondisi sekolah kita, kondisi siswa kita, ya kan? Nah, itu udah Sesuai dengan diberi karakteristik yang kita ada di sekolah. kebebasan untuk mengembangkan. Mm-mm. Benar 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 benar. Ayo teman-teman yang lain sebelum kita kasih ke Bu Erlis. Ya, sebenarnya juga ini Pak, terasanya model pengembangan kurikulum ini di SMK lah khususnya. Karena sebenarnya dalam mengembangkan kurikulum itu kan harus memperhatikan karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat sekitar, apa juga visi dan misi sekolah itu, tantangan zamannya apa. Makanya kebanyakan SMK-SMK itu memang membuka jurusan atau program-program mereka sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk dalam dia mengembangkan kurikulum kan seperti itu. Kalau kita di SMA karena kelanjutan anaknya secara umum, tentu tidak nampak secara spesifiknya kurikulum kita tuh agak berkembang seperti itu atau modelnya beda. Kalau di SMK itu udah terasa itu mereka termasuklah penjurusannya segala macamnya udah sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan bagaimana karakteristik peserta didik. Kalau di masyarakat itu banyak yang berkebun, memang maka membuka seluas-luasnya jurusan perkebunan, pertanian seperti itu. Jadi mereka udah memang mengembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik. Kalau kita yang SMA mungkin bisa, tapi paling di artinya kita dalam Terbatas, penyederhanaan pengembangannya saja. terbatas. Iya, dan kita pun lihat kemampuan anak. Paling kita dalam tujuan pembelajaran yang kita sederhanakan, misalnya kemampuan anak didik kita itu dalam baik ekonomi maupun kemampuan kognitifnya kurang bagus. Misalnya kita tentu tujuannya tidak terlalu tujuan pembelajaran tentu tidak buat yang terlalu muluk-muluk kali kan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Lin. Kita ke di ujung sana ya, dari Bu pelosok Lila, sana ya Bu Lila. Tapi masih bagus kan sinyalnya? Saya suka lihat Bu Lila selalu menginspirasi karena di tempat yang nggak ada sinyalnya. Oke Bu Lila, silakan mungkin ada hal yang ingin dikongsikan. Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya tentang pengembangan kurikulum ini untuk di kurikulum Merdeka itu sudah bagus karena ada keleluasaan pihak sekolah untuk mengembangkan KOSP-nya. Tapi perlu kita garis bawahi ada dampak negatif juga apabila kita terlalu mengembangkan berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud gitu. Misalnya dampak negatifnya itu akan menyulitkan proses standarisasi penilaian seperti akreditasi, kemudian kesulitan siswa ketika mengalami pindah sekolah seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya kurikulumnya sangat berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, tentu akan menyulitkan siswa yang akan pindah atau siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya seperti itu. Jadi perlu ada pengembangan, tapi harus tetap di rambu-rambu yang ditetapkan oleh Kemendikbud seperti itu. Iya, Baik, benar boleh lah. Ha, ha. berarti muatannya itu gitu ya, tetapi mungkin Hmm. kontennya yang perlu dikembangkan. Mungkin gitulah ya. Iya. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ayo, rekan-rekan yang lain ada atau tidak? Kalau enggak, saya pengen lempar sedikit ini ada eh, tadi menurut Bu Lila bahwa eh, sulit akan ada standarisasi kalau setiap sekolah mengembangkan keluar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada wacana dari menteri kita gitu bahwa akan em, mengembalikan seperti era-era sebelumnya, di mana akan ada rencananya ujian nasional kembali. Nah, ini kan berarti kan kalau seperti itu akan ada sedikit pergeseran kurikulum nih. Nah, itu sebenarnya terkait ini mungkin ada pendapat dari teman-teman ya terkait tadi Bu Indah juga sudah singgung bahwa kelulusan kan dari kita gitu. Harusnya kita yang mengembangkan kurikulum gitu ya. Nah, itu sudah sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, eh,
Tapi ketika ada digulirkan kembali akan ada ujian nasional kembali seperti itu, ini sebenarnya bagaimana arah pengembangan kurikulum kita? Ya, mungkin teman-teman bisa sama-sama berbagi mungkin. Pak Abdullah, Hmm. saya tidak menjawab ya secara Hmm. ini pertanyaan Bapak, tapi saya mungkin menyampaikan apa yang saya dengar gitu ya. Uh, Pola untuk ujian akhir anak-anak yang akan diselenggarakan oleh pemerintah berikutnya yang menjadi wacana saat ini, itu sepertinya polanya berbeda dengan UN kalau saya lihat gitu. Kalau UN itu dia menjadi satu-satunya ya eh, standar kelulusannya gitu kan atau syarat kelulusannya gitu. Nasib anak itu berada di UN itulah satu-satunya gitu. Tapi dari yang saya dengar gitu ya, namanya kan bukan UN ya, uji kompetensi gitu ya. Itu kita tetap ada yang sekarang ini tetap ada asesmen. Asesmen nasional, asesmen itu tetap ada. Jadi nanti akan ada dua, dua kalau saya tidak salah eh, pertimbangan untuk kelulusan siswa itu gitu. Jadi sekolah itu dia juga memiliki kontribusi mungkin seperti asesmen sekarang lah ya, asesmen nasional yang sekarang gitu ditambah dengan uji kompetensi. Nanti kalau I'm wrong itu tolong dikorek gitu ya. Kemudian hmm, eh, sepertinya juga akan ada standar, akan muncul lagi standar yang harus dicapai oleh siswa. Seperti itu. Jadi, apakah dengan munculnya standar ini nanti akan membuat eh, apa namanya yang tadinya kita leluasa mengembangkan Hmm. kurikulum di Kumer gitu menjadi kembali terikat di deep learning. Ya. Nah, khawatirnya seperti itu. Ya, mungkin pengawas sudah mendapatkan lebih banyak informasi ya Hmm. tentang kurikulum berikutnya ini dibanding kita karena kan pengawas ini beberapa langkah lebih maju nih daripada kita-kita yang guru gitu loh. Kita mungkin bisa minta pendapatnya Bu Marlinda, Bu Betri, Bu Sepertinya Epi. sepertinya Bu Epi yang ingin ini yang berpendapat ya. Ayo Bu Boleh. Epi, iya silakan Bu Epi sebelum ke Bu Linda. Bu Epi silakan untuk sama-sama kita berdiskusi ya. Bagaimana arah pengembangan kurikulum kita dengan adanya wacana seperti itu. Ayo Bu Epi silakan Bu Epi. Belum ada nih suara Bu Epi. Atau mungkin Bu Marlinda Ya, mungkin sudah kita nunggu. ke Bu Linda dulu ya, karena bagaimanapun kita bersyukur ya perkuliahan hari ini kita kan dapat banyak nih terkait dengan program-program berikutnya ya. Jadi terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Karena kita di kurikulum nih Bu Indah kita harus secepatnya tahu gitu loh. Ayo Bu Linda silakan dikongsikan ke kita kira-kira mau dibawa kemana arah inovasi pengembangan kurikulum kita selanjutnya terkait dengan wacana yang sedang bergulir. Ya silakan Bu. Untuk saat ini itu kan learning itu bukan kurikulum, tapi itu adalah metode kan, metode Ya, pembelajarannya. Jadi benar. memang pemerintah kan sedang menggodok. Hasil yang digodok itu sendiri sih masih tanda tanya kan seperti apakah memang nanti kurikulum kita berubah atau tidak. Yang jelas untuk saat ini yang digadang-gadangkan learning itu orang serba bingung, udah kurikulum baru, padahal masih kurikulum merdeka. Isinya Hmm. pun sebenarnya semua kita kan struktur kurikulumnya masih kurikulum merdeka, masih pakai capaian, hanya metodenya seperti apa menggunakan deep learning. Bahkan sebenarnya deep learning itu kalau bagi-bagi guru yang sudah melaksanakan sebelumnya itu bukan hal yang baru kan seperti itu. Jadi untuk saat ini saya sendiri juga masih bertahan hanya pemahaman tentang metode dalam deep learning. Bagaimana perubahan kurikulumnya kan belum dapat juga. Ya katanya masih digodok pemerintah kan masih katanya. Jadi kalau menurut saya ya kita tunggu saja lah Bu Indah gitu kan. Tapi kalau yang jelas kita sendiri sebagai guru ataupun saya juga sebagai pengawas jangan sampai mau ketinggalan informasi. Ya minimal kita deep learning itu sudah paham seperti apa itu saja. Jadi apa yang digadang-gadangkan orang kita tidak buta kan gitu. Kita tahu bahwa oh deep learning seperti ini itu saja. Tapi yang bagaimana kurikulum perubahan kurikulum sendiri, saya sendiri juga belum dapat kan seperti itu. Pak Lula, Kita Ya, masih belajar mandiri ya Bu Marlinda ya. ya. Masih Memang kami sendiri Bu belajar. Indah
Jujur, jujur saya tuh harus sering mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan yang didanai oleh dinas itu sudah jarang. Jadi saya ini sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia yang dari Jakarta. Seperti itu. Kami memang sering dapat informasi sebenarnya lebih cepat. Karena orang Jakarta itu sendiri yang mengadakan, tentu mereka yang lebih cepat dapat. Kita yang harus getol ikut mengikuti terus seperti itu supaya juga kita tidak ketinggalan informasi. Dan kita pun belum bisa berbagi itu karena dinas sendiri belum memberikan informasi untuk kita ya, belum Marinda ya. Ya, Jadi belum ada gitu loh. Jadi kita tunggu aja lah dulu. Ya mudah-mudahan dengan perkuliahan berikutnya yang seperti dikatakan Bu Erlis kan kita akan didatangkan apa ya praktisi ya. dari BGP ya, praktisi ya. Nah, mudah-mudahan ada pencerahan untuk kita ke depannya. Betul. Rasanya nggak sabar nih Bu Betty ya, biar Iya benar Pak. pakarnya. Karena di Juli kita sudah tahun ajaran baru, jadi memang perlu persiapan lebih lebih cepat. Ya, ini ya terima kasih lah ke kampus pihak kampus ya yang ingin mendatangkan praktisi. Jadi nanti kita siap-siap ya Bu Diana sebagai kepala Sebetulnya pusam. Pak Abdullah bukan Juli ya, penyusunan KUSP itu sudah April, Mei awal menjelang Juni itu kita sudah Iya, ngerjain ya. Nanti kita dituntut oleh pengawas ini Juli itu untuk udah ngerjain. melihat beberapa Ya kali bener, KUSP yang kita bener. bikin itu gitu. Saya ini saya orangnya kalau bahkan saya sebenarnya kan dalam merevisi bagaimana penyusunan kurikulum sekolah itu kayak revisi skripsi. Kadang-kadang kan itu yang ngantar berkasnya kepala sekolah, tapi yang ngerjakan kan kurikulum. Nah, jadi memang saya minta nomor kurikulumnya. Jadi saya tidak mau di print out dulu karena saya kasihan habis Nah, tinta banyak itu. kertas. Jadi saya minta file. Jadi cara saya ya teleponnya buka halaman sekian kata saya. Seperti itu saya merevisinya. Buka halaman sekian, tengok ini isinya apa. Buka halaman sekian seperti itu saya merevisi. Jadi terkesan mungkin kalau bagi orang agak cerewet, tapi sebenarnya untuk mengajari yang lebih baik seperti itu Benar, supaya Bu. mereka itu tahu susunannya seperti apa. Jangan asal buat gitu maksud saya. Kalau mungkin saya lebih detail lagi mengisi, belum isinya lagi dari strukturnya aja udah banyak salah, apalagi isinya kan kayak gitu. Ya, Tapi yang itulah mengapa bukan di Juni kita membutuhkan informasi ini. Sebetulnya di Mei ini udah perlu. April, iya, April April dulu. akhir ini kita sudah harus mendapatkan seperti ya apa sekolah sebenarnya pendekatan Di kita Mei gitu. lah Bu Indah, di Mei lah sekarang ini orang masih ujian, nggak Ya, bisa digubris. ya, Bu, memang siswa ujian, Bu, tapi tim pengembang kurikulum itu tidak berhenti bekerja, yang ya ujian gitu kan, ya yang menyusun gitu. karena kebanyakan memang Ngaruhnya dia. kalau sekolah besar mungkin Bu Indah bisa dibedakan antara tim pengembang kurikulum dengan orang kurikulum. Tapi kalau Benar. sekolah kecil dia tim pengembang, dia Ya, juga dia di orang sana semua ya. kurikulum. Betul Bu Linda. Jadi ya yang betul-betul bertukus lumus tuh ya kita di kurikulum gitu untuk pengembangan kurikulumnya. Kalau Bu Indah dia enak Bu Linda karena pengembangan tim kurikulumnya tuh udah padu mereka kalau di SMA-nya Bu Indah ini. Ya. Jadi mereka tuh tinggal mengolah sedikit-sedikit sedikit saja gitu. Banyak Bapak yang diolah. Nggak ada yang sedikit yang diolah. Ya. Baik, kita kita ke Bu Erlis sebentar. Gimana kalau ke Bu Erlis dulu nanti Oleh kita tambah lagi dengan yang lain. Bu Erlis, kita ke Bu Erlis sebentar ya. Oke, ternyata menarik juga ya Pak membahas eh, Model-model. model-model pengembangan kurikulum gitu ya. Eh, ada yang baru ini dengan konsep itu gitu ya. Ada yang ini namun model yang dibahas tadi itu sebenarnya sudah kita implementasikan dalam pendidikan kita di persekolahan gitu ya. Nah, yang disampaikan Ibu siapa tadi tuh? Kita menerapkan tapi kita tidak membahasakan. Ini adalah yang model Betty. tabah Dari gitu. saya Bu. Betty. Bu Betty ya. Ya, Ya. benar. Ini adalah yang model Tyler gitu. Yang diterapkan nah, gitu ya. Oke. Eh, di awal perkuliahan
di awal-awal gitu ya. Dalam kurikulum, nah karena kan kita sebagai eh, pendidik, kurikulum itu bukanlah hal yang asing bagi kita gitu. Karena itu sehari-hari yang kita lahap sebenarnya diimplementasikan. Mau kita sebagai guru, mau sebagai pengawas, mau sebagai pengambil kebijakan gitu ya, baik itu di sekolah, di dinas yang levelnya lebih tinggi gitu cakupannya. Makanya tadi itu dalam pengembangan kurikulum yang di dunia pendidikan yang kita adopsi dari berbagai model yang ada. Nah, eh, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kan ada ya yang sebelum pertemuan keberapa itu. Dalam mengembangkan kurikulum, itu kita memperhatikan beberapa prinsip. Nah, ada prinsip relevansi, prinsip kebutuhan, nah gitu ya. Yang relevan itu kan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi yang ada, fleksibel gitu ya, kontinu, kelanjutan, nah gitu. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, itu juga dipengaruhi dari berbagai faktor, termasuk di situ adalah pola pemikiran, sudut pandang, bahkan di situ juga dipengaruhi unsur politik juga bisa mempengaruhi. Nah, politik, budaya, agama, makanya dalam kurikulum kita di dunia pendidikan itu secara konten, nah konten itu kan lebih ke isi ya, itu mengakomodir keragaman yang ada di negara kita. Nah, karena tujuan dari setiap pengembangan kurikulum itu adalah untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi dikembangkan itu bukan berarti mengganti secara total gitu ya dalam kurikulum kita. Nah, kita lihat yang sebelumnya Bapak Ibu sudah apa namanya membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Cuman waktu itu saya tidak sempat join ya, Pak Ibu, untuk membahas ketika mengkaji tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Itu dimulai dari kurikulum tahun 47 itu. Nah, apa nama kurikulumnya gitu ya. Yang kurikulum terurai itu seperti apa, penyajian mapel, penyajian apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, sampai pada yang terakhir kurikulum DK. Jadi yang dibahas itu dalam sejarah perkembangan kurikulum pendidikan kita, nah itu dimulai dari setelah Indonesia merdeka. Kalau sebelum Indonesia merdeka, maka kurikulum pendidikan kita itu dipengaruhi oleh eh, kurikulum yang berkembang itu sistem pemerintahan kolonial. Nah, itu dipengaruhi oleh itu. Maka kan untuk mendapat pendidikan juga tidak semua kalangan ya yang melakukan atau mengikuti pendidikan itu. Jadi masih terbatas di masa kita sebelum Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka itu peralihan, peralihan dari kurikulum eh, kolonial itu ke kurikulum pendidikan Indonesia. Itu baru itu transisi yang pendidikannya eh, dilakukan di apa namanya tuh, yang kayak gazebo-gazebo dulu gitu ya, sistem pendidikannya, eh, sistem pondok. Tapi kan sistem pondok bukan yang sama seperti sekarang gitu ya. Jadi dalam kurikulum yang diterapkan, satu kunci yang perlu ditegaskan adalah semua kurikulum pendidikan yang berlaku atau yang pernah diterapkan di Indonesia itu adalah yang terbaik di masanya.
Nah, jadi kalau kita membandingkan kurikulum terurai dengan kurikulum sekarang di masa sekarang, itu yang terurai tidak akan cocok gitu ya. Tapi ketika di kurikulum terurai itulah yang ada, maka kurikulum itu adalah yang terbaik di masanya. Eh, dalam pengembangan kurikulum ini, makanya kenapa terjadi pengembangan kurikulum? Nah, itu tadi adanya pola pikir, sudut pandang, kemajuan dalam berpikir, terus kebutuhan yang semakin kompleks gitu ya. Jadi muncul, wah ini ternyata kurang pas lagi untuk kondisi saat ini. Maka perlu dikaji ulang apa yang perlu ditambahkan, dilengkapi, disempurnakan. Maka dalam mengembangkan kurikulum itu melibatkan berbagai pihak, terutama adalah ahli-ahli pendidikan gitu ya. Karena kan yang paham, yang kompeten untuk kurikulum pendidikan tentunya adalah orang ahli-ahli pendidikan. Jadi nanti ahli pendidikan itu pakarnya pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pakar kurikulum, termasuk di dalamnya itu adalah dosen, guru gitu ya untuk ke ini. Jadi kalau yang ahli pendidikan nanti kita kan menggolongkan lagi tuh ke dinasnya. Jadi kita makanya di dalam pengembangan kurikulum itu ada yang bersifat administratif. Nah, jadi model-model yang ada itu tadi ya yang disampaikan oleh kelompok satu, ada model Taylor, model administratif, itu ada model tabah. Nah, model pemecahan masalah itu ada lagi nanti ya yang dibahas gitu ya. Nah, karena dalam pengembangan kurikulum itu melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan itu semuanya digali, dikaji terlebih dahulu. Jadi untuk mengembangkan kurikulum tidak tiba-tiba, oh kita sudah bosan nih dengan yang ini gitu. Kita lihat lagi kebutuhan kita sudah semakin kompleks, kita ganti langsung. Nah, tidak langsung seperti itu berubah. Tapi perlu ada pengkajian dulu. Ada perencanaan. Apa yang direncanakan? Nah, termasuk semuanya administrasinya nanti. Apa-apa saja dokumen yang perlu disiapkan. Siapa yang akan terlibat dalam merumuskan ini? Itu semuanya direncanakan. Itulah yang di proses planningnya itu ya. Eh, jadi bukan serta-merta nanti dari kementerian menunjuk ini bertugas untuk mengembangkan kurikulum. Nah, tidak, tapi dimulai dari melakukan perencanaan terhadap pengembangan kurikulum, kemudian mendesain seperti apa bentuk kurikulum yang akan dikembangkan, polanya bagaimana. Nah, jadi polanya bagaimana, apakah nanti di kurikulum itu melibatkan dalam proses pembelajaran itu hanya fokus pada tujuan, nah gitu, atau pencapaian atau proses, atau gabungan dari semuanya. Itu didesain. Maka setiap kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan kita itu dia mempunyai pola tersendiri atau memiliki ciri khas masing-masing setiap kurikulum yang diterapkan. KTSP dengan eh, oh, sebelum KTSP kita yang baru-baru terakhir gitu ya, 5 tahun, 5 jenis kurikulum terakhir aja. KBK dengan ciri khasnya itu adalah berbasis kompetensi. Kemudian KTSP itu lebih memberikan kewenangan pada satuan pendidikan. Nah, itu ya satuan pendidikan. Jadi sekolah itu diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum dalam implementasinya, bukan dalam mengembangkan, menghasilkan konsep yang baru lagi gitu ya. Tapi mengembangkan kurikulum itu adalah dalam bentuk implementasinya seperti apa oleh guru. Makanya yang KTSP, sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan materi sesuai dengan karakteristik daerah di mana pendidikan itu dilakukan. Maka muncullah di situ unsur yang dikembangkan itu dalam muatan lokal. Nah,
Jadi kita juga dalam kurikulum, unsur dalam kurikulum itu ada dua. Satu adalah unsur yang bermuatan nasional, yang kedua adalah unsur yang bermuatan lokal. Nah, untuk unsur kurikulum yang bermuatan nasional, itu bertujuan adalah untuk menyamakan atau menyeragamkan dalam pola pendidikan dari Sabang sampai Merauke dengan keberagaman yang ada. Jadi sama. Di Sumatera mempelajari tentang materinya, kurikulumnya, bukunya ini sama. Maka akan sama dari di Sumatera, Jawa, sampai Irian. Papua sana itu sama. Nah, itu yang disebut dengan unsur nasional. Nah, dalam kurikulum juga ada mengandung unsur lokal. Nah, itu tadi. Unsur lokal itu adalah bertujuan memberikan kebebasan atau keluasan pada setiap daerah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Maka tidak akan sama nanti dalam kurikulum yang bermuatan lokal itu dalam muloknya setiap daerah akan berbeda. Bisa terlihat dari provinsi gitu ya. Mulok di Provinsi Riau akan berbeda dengan mulok di Provinsi Sumatera Barat, padahal kita tetangga. Nah, tapi secara nasional, konten yang dibahas, yang dipelajari sama. Untuk fisika, adakah beda yang dipelajari? Rumus kecepatan, kalau untuk di Sumatera rumus kecepatannya ini, kalau untuk di Jawa rumus kecepatannya ini, gitu. Berbeda tidak? Nah, itu yang disebut dengan unsur nasional itu. Jadi sama semuanya. Jadi skill, kompetensi secara nasional itu penekanannya sama, harus dikuasai oleh seluruh peserta didik. Nah, apa yang berbeda? Itu tadi, ketika sudah masuk unsur muatan lokal, maka itu akan menonjolkan masing-masing ciri khas daerah yang ada. Di mana pendidikan itu berada? Kita di Provinsi Riau, muloknya budaya Melayu Riau gitu. Tapi kayaknya kalau budaya Melayu Riau gini ya, saya pernah juga nanya dengan ini. Mungkin juga perlu dipertimbangkan yang namanya budaya Melayu Riau itu kan banyak. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya, maka secara umum, secara universal, unsur-unsur budaya itu terdiri dari 7 unsur. Itu ya. Ada bahasa, nah, ada tradisi atau adat istiadat, kebiasaan, ada kesenian, religi, dan lain sebagainya. Itu 7 secara universal. Universal ketujuh unsur ini, dimanapun negaranya memiliki 7 unsur itu. Jadi tidak hanya di Indonesia. Salah satunya di kita, muatan budaya Melayu Riau. Nah, seperti yang perlu ditekankan lagi, kita kan ada budaya Melayu Riau, mengkaji tentang keragaman yang ada. Tapi saya pengen itu satu gitu ya, bahasa Melayu. Seperti apa itu dipraktekkan seperti belajar bahasa Inggris. Oh, kan itu kalau bahasa Inggris kan unsur nasional ya. Semua sekolah mempelajari itu. Nah, itulah yang unsur nasional itu dia maksudnya Pak Ibu. Tapi ketika budaya Melayu, maka akan dijumpai hanya di Provinsi Riau. Ketika di Sumatera Barat, maka akan juga mempelajari budaya Sumatera Barat. Kalau kita songket Melayu Riau di sana, songket Sumatera Barat itu ya, dengan item yang sama, tetapi model yang berbeda, motif yang berbeda. Nah, itu sudah menunjukkan perbedaan, sudah menunjukkan ciri khas masing-masing daerah. Dan kita dulu pernah belajar tentang Arab Melayu. Di sekolah masih nggak Arab Melayu? Di BMR-nya masih ada, Bu. Kasih, Bu. Arab Melayu. Maksudnya itu dia khusus kan di zaman saya sekolah, saya kan zamannya zaman berapa ya itu ya? Sekarang pun sembilan dia puluh 90 saya SD itu 90-an.
Itu mata pelajaran memang Arab Melayu mata pelajarannya. Namanya memang Arab Melayu. Dan bukunya itu adalah buku dalam tulisan Arab Melayu. Yang dibaca semuanya itu adalah dalam bentuk Arab Melayu tulisannya. Nah, itu kan sekarang itu kalau di BMR itu terbatas. Ya. Hanya mengenalkan saja cara membacanya. Ini kalau U itu dia apa dengan apa? Ya, A, nah gitu ya. Karena anak saya juga I. ada yang SD gitu ya. Iya, Bu. B Huruf C. seperti apa, C-nya bagaimana gitu ya. Angnya. Tetapi ketika membacakan sebuah legenda yang ada di Melayu, Riau ini, itu kembali ke bahasa Indonesia. Hmm. Nah, kalau di saya dulu itu mau legenda dari Riau, termasuk itu adalah kisah perjuangan pejuang Riau dulu, Hang Tua, Hang Jebat, itu dalam bentuk tulisan Arab Melayu dan itu dibaca gitu ya, tuntas membacanya. Itu saya sampai SMP. Karena saya SMP, kalau SMA saya sudah di Pekanbaru gitu lah. Jadi SMP itu masih membaca mata pelajarannya itu adalah Arab Melayu. Tapi kok sekarang kan sudah ini ya, kayaknya itu perlu lagi menjadi tersendiri yang dikaji lah begitu ya, Pak Ibu. Jadi generasi kita, generasi penerus itu dia tidak hanya eh, tahu atau menguasai bahasa lain gitu ya. Terkadang juga karena dalam budaya Melayu itu sampai di perguruan tinggi itu juga ada tentang eh, mata kuliah mempelajari tentang keragaman budaya itu. Kalau di Universitas Riau kita ada mata kuliahnya Budaya Melayu Riau. Itu menjadi mata kuliah universitas. Artinya adalah semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah itu. Fakultas apa saja, makanya dia itu menjadi mata kuliah universitas, tidak mata kuliah di fakultas. Nah, mata kuliah universitas gitu ya. Jadi perlu untuk pengkajian tadi. Nah, dari pengembangan kurikulum tadi yang kita bahas, yang Bapak Ibu bahas hangat itu ya. Saya juga kalau diskusinya seperti itu, saya menyimak itu sayang kalau melewatkan gitu ya. Tapi kalau diskusinya antara penyaji terus dengan yang bertanya saja, nah, kayaknya diskusinya antara individu gitu. Tapi yang saya lihat hari ini diskusi itu semuanya menyampaikan pendapat, pandangan semuanya. Jadi seolah-olah kita semua orang menjalankan perannya masing-masing gitu ya, dengan dia berperan sebagai ini, sebagai ini. Nah, intinya dalam pengembangan kurikulum tadi, model tadi itu ranah sebenarnya yang kita bahas di sini itu adalah gambaran dalam mengembangkan kurikulum yang bisa diadopsi oleh pengambil kebijakan kita. Karena dalam pengembangan kurikulum kita di Indonesia itu lebih cenderung bersifatnya adalah top down. Cenderung ya, cenderung bersifat top down. Dari atas ke bawah. Artinya, kurikulum itu dikaji dulu dari yang tingkat level tinggi. Nah, itu yang kita lihat. Dan itu memang kondisinya nyata seperti itu gitu ya. Pernah nggak ketika mau mengembangkan kurikulum, ini kurikulum Merdeka, apakah ada dialog audiensi yang meminta guru diundang oleh Menteri Pendidikan berdiskusi terkait tentang kondisi pendidikan saat ini? Pernah nggak dilakukan? Nah, ini kurikulum kita yang jalan seperti ini. Apa Sepertinya tidak. kelebihan, apa kekurangan? Terus bagaimana ke depannya yang akan kita lakukan? Hmm. Pernah dilakukan atau itu sepertinya kita di situ dilakukan tapi minim ya. Yang ada itu selesai dulu di atas Iya, benar, Bu. pengkajiannya,
Kalau kita top down-nya adalah yang tertinggi itu di kementerian, nah selesai dulu di sana itu dibahas, dikaji, baru dilakukan nanti sosialisasi. Sosialisasi itu bertujuan untuk mengenalkan, untuk mengevaluasi apa yang sudah cocok atau sudah efektif atau belum, atau ada yang kurang, atau apa yang perlu ditambahkan. Nah, itu pengkajiannya. Tapi dominan itu dikuasai oleh pemangku-pemangku kebijakan. Ya, atas itu pemangku kebijakan yang dilibatkan. Kan jarang ya guru diundang. Bu, apa masalah ibu di sekolah? Kira-kira dalam kurikulum ini seperti apa yang cocok yang kita masukkan? Pola interaksi dalam pembelajaran. Kan jarang ya. Yang ada itu kurikulum kita ini, monggo tim kurikulum segera sosialisasikan, perkenalkan kepada praktisi pendidikan kita semuanya, siap untuk diimplementasikan secara bertahap, nah baru nanti dievaluasi. Seperti apa efektivitasnya. Nah, itu yang top down. Yang top down tadi pendekatan siapa yang dipakai? Gitu ya. Kalau grassroots itu kan akar ya, roots itu akar itu kan di bawah ya. Nah, bottom up kan jarang ya di kita. Walaupun ada, tapi minim bottom up ini. Itu dari bawah, sekolah. Nah, pernah nggak sekolah yang mengusulkan membawa ke atas? Yang dalam kurikulum kita. Problema itu sekolah dulu yang ini mengumpulkan. Nanti diusulkan, ini loh Pak, ini yang cocok untuk perlu dipertimbangkan dalam kebijakan untuk kurikulum kita. Yang grassroots itu. Akar ya, akar itu kan di Iya. bawah artinya ya. Nah, jadi kan kita praktisi. Intinya adalah kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, pelaksana dari kurikulum yang ada, yang sifat bottom up tadi. Berhasil atau tidak kurikulum itu, ujung tombaknya ada di tangan pendidik. Maka pendidik itu harus dimatangkan dalam penguasaan kurikulum itu. Oh, kadang kita kan itu tadi ya Bu Linda ya. Apalagi sekarang itu efisiensi. Ya, semuanya berimbas. Defisit Nah, gitu anggaran. ya. Efisiensi defisit anggaran. Itu dia. Jadi kalau mau ikut pelatihan, ya sibuklah yang mau berkepentingan mengupgrade pengetahuannya, mencari info. Nunggu diutus, nanti dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan di kita untuk yang ini tidak terlalu berdampak gitu ya. Tapi sudah terasa ya dampaknya. Ya. Rasa Bu kalau di sekolah-sekolah Terasa ya Bu ya. seperti dana BOSDA kan tidak cair-cair di sekolah itu Bu untuk tingkat SMA. Kita Itu juga sudah berdampak kok Bu Marlina, gajinya lambat loh. dampak efisiensi. Iya. Ya, tapi semua bidang itu berdampak. Iya. Di sekolah, bahkan di universitas juga, Bu. Makanya sekarang itu dalam perkuliahan, beberapa universitas itu sudah mulai kembali menerapkan sistem perkuliahan hybrid. Hmm. Efisiensi. Ya. Kalau apa namanya di kampus aktif sampai 1 minggu itu Senin sampai Sabtu. Nah, kan kalau dijadikan hybrid berapa di kantor itu yang efektif, kemudian dilanjutkan di rumah, apakah 3 hari? 3 hari kan lumayan menghemat untuk Listrik. listrik ya, Ya. lampu, AC, Transport bahkan bisa kita. ya untuk fungsional di kampus, di sekolah, nah gitu. Cuman ya itu tadi. Ingatlah, ingat kuliah di masa COVID. Kan Loss learning itu memang terjadi.
Jadi tidak hanya di persekolahan, di perguruan tinggi juga itu terjadi. Yang namanya lost learning. Ketika ujian, nah saya kadang usil juga ya untuk bertanya dengan mahasiswa. Karena calon sarjana itu kan menguasai ketika sudah kompre dia namanya kompre itu adalah menguasai semuanya. Jadi ketika ditanya hal yang paling dasar, tidak tidak terlalu menguasai itu. Maka pertanyaan pemungkas terakhir adalah supaya kita tidak ini gitu ya, tidak mencecar-cecar lagi dengan pertanyaan yang lain. Kuliahnya pada masa COVID atau sudah tatap muka? Itu lagi pertanyaan pamungkas. Kalau jawabannya masa COVID, Bu, ya sudahlah. Tidak akan dilanjutkan pertanyaan itu lagi. Dialihkan ke pertanyaan yang lain. Emang lost learning itu terjadi. Jadi untuk yang konsep-konsep, tidak bisa. Apalagi kita pendidikan, kita perlu praktek gitu ya. Praktek mengajar itu penting. eh, Membuat instrumen pembelajaran penting. Tidak cukup kita berbicara, kau di sana, aku di sini. Tolong dibuat ya persis sendiri. Nggak cukup itu. Kayak kalau sebenarnya saya kalau kuliah lebih suka tatap muka. Cuman kondisi ini Bapak Ibu masih suasana apa? Idul Fitri masih ya Syawal. Mungkin masih ini. Jadi dari universitas pun ada kebijakan mengizinkan perkuliahan untuk dalam minggu ini dilakukan secara online atau offline bagi yang bisa. Tapi mulai minggu depan semuanya offline. Nah, gitu. Jadi minggu depan semuanya offline. Makanya selagi ada diizinkan online, online dulu lah. Maksudnya tadi itu biar Bapak dan Ibu bisa tidak harus buru-buru ke sini gitu ya. Ternyata ada Menghemat satu mata kuliah ya yang menghemat biaya, Bu. offline gitu. Iya. Kalau tahu tadi ada satu mata kuliah yang offline, mending saya ke kampus gitu. Saya mikirnya ini tadi, karena dosen yang saya jumpai, jumpa Prof. Ini online, jumpa siapa kemarin ya? Jumpa juga pas halal bihalal gitu ya, online. Terus ada yang nanya, Bu, boleh kuliah kita minggu ini seperti apa? Bu, boleh online, boleh offline, terserah aja gitu ya. Oh, kalau gitu saya online juga. Nah, saya mikirnya dosen gitu ya, online ternyata ada yang offline gitu ya. Ikuti sajalah prosedur yang sesuai dengan kemauan dosen pengampu. Cuman minggu depan itu sudah offline lagi ya, Bapak Ibu. Jadi pilihan cuman di minggu pertama setelah Lebaran saja. Nah, jadi begitu gambaran kira-kira dalam pengembangan kurikulum. Karena ranah pengembangan itu adalah di bagian pemangku kebijakan ya. Kita di bawah itu adalah yang menerapkan. Makanya efektivitas atau berhasil atau tidak kurikulum itu ujung tombaknya ada di pendidik. Ya. Pendidik ya, ujung tombaknya. Kan nanti kalau konsep deep learning itu, pendekatan deep learning itu sebenarnya itu kan sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Saya itu eh, masih dikirim, saya itu Bapak Ibu dengan dosen waktu ketika kuliah S3 itu masih komunikasi gitu ya dengan pembimbing. Eh, saya selesai ya sudah berapa tahun yang lalu jadinya? Selesai 2020, sudah 5 tahun yang lalu, tapi masih komunikasi gitu. Jadi kalau ada yang terbaru ini, nah yang kemarin itu yang konsep deep learning itu selalu kirim. Dia video, dia buat YouTube. Karena di sana dia termasuk yang revolusioner sepertinya ya. Jadi kebaruan itu semuanya dia update. Termasuk dulu awal-awal ChatGPT dia juga update seperti konten dia buat gitu ya. Nah itu selalu. Jadi gimana? Nah gitu ya. Jadi itu kadang ini izin Prof digunakan sebagai bahan apa tuh namanya? Bahan perkuliahan oleh mahasiswa saya gitu. Saya ngasihnya ke mahasiswa S1. Mungkin saya pikir juga untuk mahasiswa S2 itu perlu karena berkaitan dengan mata kuliah kurikulum ya yang saya pikir seperti itu. Jadi konsep deep learning itu seperti apa sebelum namanya deep learning itu booming saat ini. Kemudian yang saat ini sedang dibahas seperti apa, itu ada beberapa video yang dia kirim. Nanti saya kasih linknya, bisa menjadi masukan Bapak dan Ibu. Kemarin untuk yang perkuliahan kita, eh,
sepertinya nanti juga tidak akan fokus untuk kelas ini gitu ya, kelas mata kuliah yang kurikulum, tapi saya maunya kalau bisa semua angkatan mahasiswa di S2 itu, Advent, itu bisa mengikuti kuliah, kuliah umum yang ditaja prodi dengan BGP. Jadi nanti tidak hanya kelas ini yang mendapatkan ilmu tentang konsep deep learning. Saya kemarin itu mintanya 2 kali, eh, 2 kali pertemuan sih sebenarnya, cuman kan tidak mungkin berulang-ulang gitu ya. Mungkin nanti pelaksanaannya itu durasi waktunya yang ditambah. Jadi yang pertama itu kemarin saya mintanya tentang konsep dari deep learning itu seperti apa. Itu konsepnya, dasar pengembangannya, terus bagaimana bentuk dari pembelajaran mapel seperti apa. Nah, termasuk yang terakhir yang saya minta, bagaimana implementasinya di pembelajaran. Jadi kemarin sudah dikomunikasikan setelah Lebaran, tinggal ke waktu yang kita fikskan lagi. Jadi nanti waktunya kemungkinan di luar jam perkuliahan di hari Sabtu, karena Kira-kira semua. kira-kira hari apa ya Bu ya? Karena nih di sekolah kan sekarang lagi Aha. genap, setelah itu langsung ujian sekolah atau ujian madrasah. Hmm. Jadi nanti kita gini aja Pak, Ibu, kalau tidak memungkinkan kita lakukan itu offline, kita online. Jadi yang bagi yang bisa datangnya offline, datang gitu ya. Tapi kalau saya kan saya lebih suka datang gitu karena semuanya lebih enak kalau lihat langsung orangnya itu gitu. Nah, itu dari yang konsep kurikulum. Nah, jadi dalam kurikulum ini kita tidak memilih, dalam pengembangan kurikulum tidak hanya berpatokan pada satu model saja, tapi mengadopsi beberapa model pengembangan kurikulum yang cocok dengan kebutuhan kita. Nah, yang disampaikan Pak Abdul tadi, sepertinya kita lebih cenderung pada menerapkan model TABA gitu ya. Karena TABA memang lebih ini dia Pak, karena TABA itu sifatnya dia lebih ke dia bertolak belakang dengan yang deduktif tadi. Dia lebih ke induktif. Jadi dari Hilda Taba itu lebih memprioritaskan bagaimana dalam proses pembelajaran itu merangsang untuk tumbuhnya inovasi-inovasi baru, kreativitas bagi guru dan siswa. Nah, gitu ya. Apalagi namanya kreasinya itu. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang ada. Nah, itu sebenarnya sudah dikaji dari Taba. Jadi kita kecenderungan itu memang ada lebih ke taba itu. Cuma kan kita juga dari taba kita memakai itu, kemudian dalam segi pengembangan dari kebijakan juga kita pakai yang top down dari atas ke bawah. Nah, yang itu ya. Jadi pemecahan masalah. Nah, itu kita mengambilnya melalui dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya kita intinya di sini adalah kita mengadopsi berbagai kelebihan dari masing-masing model kurikulum. Jadi kita tidak berpatokan satu dalam model ini. Cuman itu adalah gambaran dalam tahap pengembangan model pengembangan kurikulum yang disampaikan oleh ahli berdasarkan pemikiran, sudut pandang mereka dan kepakaran mereka. Jadi ada yang dari kepakarannya psikologis, nah gitu ya, ada yang pendidikan, ada yang politik, nah gitu. Jadi kepakaran itu. Jadi yang kita gunakan dalam pengembangan di sini mengadopsi berbagai model pengembangan kurikulum. Jadi tidak memilih satu. Nah, ketika di lapangan, karena Bapak Ibu semuanya adalah sebagai pelaksana dari kurikulum, jadi di lapangan juga tahu. Jadi saya lebih ini ya, ketika diskusi tadi itu implementasinya juga sudah ini dalam mengembangkan konten, apalagi tadi itu dalam kurikulum Merdeka mengembangkan konten. Makanya dalam kurikulum Merdeka yang menjadi ciri khasnya itu adalah akronim dari Merdeka itu sendiri ya.
Untuk kurikulum merdeka. Jadi jangan lagi nanti apa itu kurikulum merdeka, bebas Bu melakukan apa saja. Tidak itu lagi jawabannya gitu ya. Nah, kurikulum merdeka adalah M itu apa? Karena merdeka itu adalah akronim, maka itulah yang menjadi jawabannya. Ketika di kurikulum 2013, konsep tak pembelajarannya adalah pendekatan saintifik dengan konsep 5M. Itu ya 5M ya. Mengamati, ke-13 mengamati, Menanyam. mulai. Ya, ya. Lupa, aku Bu, lupa. Nah, lupa mulai. Tapi nanti makanya sengaja dimasukkan lagi materi kurikulum Menanyam. 2013. Ya, jadi ya gitu ya. Jadi kalau kurikulum merdeka dengan konsep kronim dari merdeka itu. K13 pendekatan saintifik dengan konsep 5M. KTSP apa Bu? Bu Marlinda? KTSP KBK satu dia ya, lanjutan gitu ya. Satuan pendidikan, apa konsep di situ dalam pembelajaran? Pak Abdul lagi jaringan kah? ya, iya Bu, gimana Bu? Lagi gangguan jaringan kah gitu? Enggak, enggak juga Bu. Jadi itu ya kira-kira gambaran dalam model pengembangan kurikulum yang kita bahas hari ini adalah jenis-jenis dalam mengembangkan kurikulum yang ada dalam dunia pendidikan. Artinya ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga pendidikan yang ada di luar Indonesia. Gitu. Tapi dari yang model ini tidak ada yang apa kita ya, belum ada ya. Ya, Mudah-mudahan nanti segera muncul di sini model Pak Abdul gitu ya di situ. iya. Nah, jadi untuk mengingat siapa yang ide pencetusnya, maka dimunculkan di situ jadi namanya. Seperti Taba itu kan model dari Hilda Hilda Taba. dan Hmm. Jadi memudahkan mengingat itu ya. Nah, jadi nanti dalam penyusunannya, dalam pengimplementasiannya, mengakomodir semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang prinsip kemarin, relevansi, fleksibel, termasuk efisiensi ya di situ. Biasanya efisiensi itu beriringan selalu dengan efektif dan efisien. Nah, mana yang duluan, efektif atau efisien? efektif. Efektif, Efektif atau efisien? Hmm. efektif dulu. Duluan penerapannya maksudnya Bu. Mana yang lebih ini, efektif atau efisien? Lebih apa maksudnya Bu? Yang lebih luas cakupannya, Efektif Bu. Luas cakup. Efektif, efektif, efektif lebih luas gitu. efektif atau efisien? Loh, kalau menurut saya lebih luas efisien. Ada efektif, ada efisien. Nah, mana Hmm. yang lebih luas cakupannya? Dia beriringan selalu ya, yang dua ini. Ini misal seperti ini, kita mau ke eh, dari Goba mau ke kampus Panap. Nah, terbayang ya rutenya. Di Ya, perjalanan, Bapak Ibu ada yang mau mampir, mau membeli ini, gitu. Mau beli oleh-oleh, misalnya. Mau
mau ke mall dulu misalnya, mau makan dulu misalnya, tapi tetap sampai ke kampus Panam. Rutenya ada mau lewat SKA, nah itu lewat apa namanya tuh? Berantas. Nangka, Nangka S Amin. Atau mau lewat Subrantas. Arifin, Subratas. Itu ya kan intinya sampai ya. Ya. Nah, dari perjalanan itu mana yang efektif, mana yang efisien? Efisiensi kan berhubungan dengan eh, penghematan gitu, Bu. Hmm. Efektifnya tuh di situ fokus pada tujuannya, Bu. Ya, Hmm. biasanya ketujuan. Eh, Berarti sama-sama Dari tujuannya tuh ke dari dua Panam. perjalanan, dari dua Nah, perjalanan tadi, mana yang kategorinya efektif, mana yang kategorinya efisien? Karena dua-duanya memang tujuannya sama. Tujuannya adalah memberi panas. tujuannya perjalanannya hampir sama jauhnya. Perjalanannya Jadi hampir sama jauhnya, Bu. nah, Tapi kalau yang lebih dekat berarti kan dia lebih efisien gitu. Tapi kalau menurut saya satu dari M Amin, satu dari tapi lebih dekat dari M Amin lah berarti itu lebih efisien tuh, Bu. tadi kan ingat ya ada clue-nya yang saya sampaikan. Ibu mau ke sini dulu, ibu ada kepentingan ini dulu, ada ini, nah gitu. Tujuannya tetap Undri Panau, Bu Noveri. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kalau menurut saya, eh, yang proses yang dilakukan oleh si A kurang efektif karena beliau masih ada kegiatan lah untuk prosesnya dari Gobah ke Panam. Beliau antara lain adalah pakai mampir di mall, pakai mampir di membeli oleh-oleh. Itu saya rasa itu tidak efektif. Itu yang efektifnya itu. Sedangkan efisiennya adalah mm, seharusnya beliau tidak mampir-mampir. Jadi kalau beliau dari Gobah mau ke Panam, beliau harusnya langsung menuju ke tujuan yang diharapkannya. Demikian mungkin Ibu. Terima kasih. Oke, konsepnya adalah konsep perjalanannya ya. Jadi dilakukan semuanya gitu. Konsep Ya, perjalanan. Nah, jadi itulah gambaran efektif dan dan efisien. efisien. Misalnya dari Undrigoba ke Panam akan lebih efisien jika lewat Jalan Nangka. Dari Goba ke ini Jalan Nangka, Ibu bisa mampir di sini sejalan. Ketika mau ke mall, Ibu bisa mampir dulu di SKA sejalan. Ketika mau makan di sebelah SKA juga ada rumah makan atau dekat jalan kampus ada rumah makan sejalan. Terus lanjut ke kampus gitu. Tapi ketika Ibu memilih lewat apa namanya tadi tuh Arifin, nah ke mallnya mall yang mana gitu ya. Kalau tujuannya SKA maka itu tidak akan menjadi efisien. Tapi apakah efektif lewat itu? Efektif gitu ya. Kan Efektif. Ibu sampai juga ke Unri nah gitu. Tadi konsepnya. Jadi kalau di efisien itu bagaimana kita menggunakan Berdayanya hemat. waktu yang lebih sedikit itu ya Bu ya. Tenaga yang Efisiensi. minim apalagi hasil yang besar. Orang Indonesia kan gitu ya. Bersih ekonomi, Bu. Ah, ah. Termasuk dalam membeli, Bu ya. Maunya murah, Kualitas dapatnya bagus. banyak, kualitasnya bagus. Bagus. Kan gitu ya. Nah, secara kalau dalam apa namanya? Kualitas itu ada harga, ada Kualitas. kualitas. Kalau kita kan maunya harga murah, dapat banyak, kualitas bagus. Kan maunya gitu kan? Ternyata di lapangan
tidak cocok gitu. Jadi selagi ada mau dapat yang murah cari yang murah, tapi mau nyari juga kualitasnya bagus. Mau beli baju yang setara kualitasnya mau, tapi harganya minta yang maunya harga yang Pasar muak pasaran. Harga pasar. Nah, itu yang penting punya gitu gitu ya. Oke, jadi itu gambaran dalam materi kita diskusikan hari ini, model pengembangan kurikulum. Jadi kita menggunakan model yang ada ini sebagai acuan pedoman mana yang cocok kita ambil itu ya. Kemudian kita implementasikan karena dalam implementasi kurikulum itu juga dilakukan evaluasi seperti apa efektivitasnya, apa kelebihan, apa kelemahannya. Kalau ada kelemahan, maka itu dilakukan penyempurnaan lagi, apa penunjang yang perlu dilakukan dalam kelemahannya. Oke, Bapak Ibu, sebagai apa ya penutup untuk materi ini eh, dalam model pengembangan kurikulum, kumpul nanti untuk tugasnya minggu depan sudah dikumpulkan semua ya, PPT, makalah itu dikumpulkan di Google Drive aja. Jadi nanti tinggal dikirimnya di WA grup kita aja. Jadi nanti dosen yang lain bisa melihat juga tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang perlu di ini lagi? I- Cukup? Ibu berarti minggu depan langsung Prof Mahdum ya? Prof Mahdum. Eh, Kemarin juga ketemu Prof Mahdum, ketemu Pak Gimin. Pak Gimin dari request dia maunya masuk terakhir. Artinya nanti setelah Mahdum gitu ya. Mahdum kemarin juga nanya, dia masuknya ke siapa lagi Pak Gimin atau beliau. Nah, jadi besok itu Mahdum langsung ya Pak, dihubungi ya Pak. Ibu untuk absen nanti izin kami tanda tangan, Bu. Ya, tanda tangan aja Pak. Nanti saya dari satu Unri ngirim ini ya. Apa namanya tuh? Eh, Token. Token. Nah, ya, token. Untuk presensi hari ini. Karena di luar jam kuliah dia juga nggak bisa diisi ya. Kalau di luar jam kuliah, saya yang isi sendiri, hadir semua gitu. Oh ya, hari ini ada yang tidak hadir nggak? Anissa, Anissa hadir nggak sih? Nggak ada kayaknya. Anissa kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Si Anissa ini loh, Bu. Piye loh, Bu. Piye, Pak? Ah iya, curhatlah, Pak. Sering nggak dateng. Kadang-kadang dosen nanya, saya susah jawabnya gitu loh. Kan? Itu yang mana ya, Pak? Eh, Anissa itu, Hmm. Anissa Diah namanya. Ini nggak hadir juga kan? Nggak ada. Mm-mm. Teman-teman juga kalau satu kelompok sama dia kadang ngerasa gimana gitu. Karena kan nggak pernah kerjasama, nggak pernah bisa komunikasi. Sudah berapa kali nggak masuk, Pak? Sudah semester ini nggak Semester masuk-masuk, Bu. ini nggak masuk-masuk, Bu. Oh iya, Iya, Bu. nanti coba dari inilah nanti coba dicek statusnya apakah cuti gitu ya, nanti dicek dulu. Semester ini aja nggak masuk. Ya, Kalau kalau yang Zoom-Zoom, Bu, kadang-kadang masuk dia kemarin, Bu. Tapi kalau yang tatap muka nggak pernah, Bu. hari ini Ibunya tinggal di mana? Pekanbaru, Bu. Tapi di mananya Pasir Putih nggak dia? lupa saya. Di mana, Pak? Di Pasir Putih kalau nggak silap dia tuh. Oh, Pandau, Pasir kan? Putih, Pandau. Ibu siapa tadi, Pak, namanya? Anissa dia. Bisa dia Dia apa, Pak? lupa ujungnya. Lupa tiga kata dia. Ini apa Waktu namanya? pertemuan pertama ada. Nggak ada, Bu. Dari awal dihubungi Semester nggak ini, Bu, bisa, udah dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak pernah ngangkat. dihubungi bisa, Pak. Cuma nggak diangkat gitu kan. Mm-mm. PA dia Kan? aktif. Rekamannya saya matiin dulu lah ya. Bu, kita udahan kan saya matiin dulu rekamannya Oh soal. iya, Pak, sudah selesai kita.